Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang memahami metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis drill and practice. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriya Ulfa dengan NIM 012. Next slide. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian metode pembelajaran drill and practice. Next slide. Menurut beberapa pendapat, yaitu yang pertama menurut Rostiah MK, drill and practice merupakan suatu teknik yang bisa diartikan sebagai suatu cara mengajar siswa dengan melakukan latihan, sehingga siswa memiliki ketangkasan dan keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Kemudian menurut Zuhairi, suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih siswa terhadap pelajaran yang telah didapatkan. Kemudian menurut Salahuddin, suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh dengan tujuan agar mengumpulkan suatu keterampilan supaya menjadi permanen. Kemudian dalam buku Nana Sujana mengatakan bahwa suatu kegiatan yang melakukan hal yang sama berulang-ulang secara bersungguh-sungguh dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu keterampilan agar menjadi permanen. Sehingga dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode drill and practice merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang sebagai latihan siswa agar bisa menjadikan suatu keterampilan tersebut menjadi permanen. Dalam pelaksanaannya, siswa terlebih dahulu diberikan pembekalan pengetahuan melalui teori. Kemudian, siswa diminta untuk melakukan praktik agar menjadi mahir dan terampil. Kegiatan praktik ini tetap dalam bimbingan dan pengawasan guru. Next slide. Ciri-ciri metode pembelajaran drill and practice. Yaitu yang pertama, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk melatih keterampilan yang diperolehnya. Ciri-ciri yang kedua yaitu memberi arahan yang jelas dan umpan balik yang tepat. Yang ketiga, memiliki tujuan untuk memperkuat dan memberi penekanan pada jawaban yang benar. 4, bisa mengidentifikasi dan memperbaiki jawaban yang salah. Yang kelima, memberi tingkat keluasan yang baik karena kemampuan komputer dalam mengolah suara, warna, animasi, dan sebagainya. Yang keenam, latihan yang dilakukan berulang kali secara kontinu agar mendapatkan keterampilan dan ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada materi kedua. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fadilah dengan NIM akhir 021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan metode pembelajaran drill and practice. Next. Metode pembelajaran drill and practice memiliki tujuan yaitu model drill and practice mengarahkan siswa melalui latihan-latihan untuk meningkatkan kecekatan atau ketangkasan dan kefasihan atau kelancaran dalam sebuah keterampilan. Melalui model drill and practice akan ditanamkan kebiasaan tertentu dalam bentuk latihan. Dengan latihan yang terus-menerus maka akan tertanam dan kemudian akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, model ini berasal dari model pembelajaran Herbart, yaitu model asosiasi dan ulangan tanggapan. Melalui model ini tentunya akan memperkuat tanggapan pelajaran pada siswa. Pelaksanaannya secara mekanis untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran dan kecakapan. Next slide. Metode pembelajaran drill and practice ini memiliki tujuan yang pertama supaya peserta didik menguasai keterampilan motorik, diantaranya menulis, mengingat kata, penggunaan alat untuk menghasilkan kreasi, dan melakukan gerakan olahraga. Tidak hanya keterampilan motorik, namun siswa juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir, memiliki keterampilan motoris atau gerak seperti menghafalkan kata-kata, menulis, mempergunakan alat, atau membuat suatu benda
dan melaksanakan gerak dalam olahraga. Kemudian yang kedua, metode pembelajaran drill and practice merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk melatih ketangkasan, keterampilan tentang sesuatu yang dipelajari siswa dengan melakukannya secara praktis, pengetahuan yang telah dipelajari dan siap dipergunakan bila sewaktu-waktu diperlukan. Next slide. Nah, kemudian tujuan pembelajaran dengan menggunakan drills and practice menurut Rustia NK adalah agar siswa yang pertama memiliki keterampilan proses. Kemudian yang kedua, mengembangkan kecakapan intelek seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, mengurangi, menarik, mengurangi, kemudian dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan menghubungi antara sesuatu keadaan dengan hal lain. Next slide. Kemudian tahapan penyajian model pembelajaran drill and practice. Next slide. Menurut Darmawan 2012, adapun tahapan secara umum penyajian model drill and practice adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyajian masalah dalam bentuk latihan soal pada tingkat tertentu dari penampilan peserta didik. Kemudian, yang kedua, peserta didik mengerjakan soal-soal latihan. Yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu program rekam penampilan peserta didik. Dan yang keempat, mengevaluasi dan kemudian memberikan umpan balik. Nah, jika jawaban yang diberikan peserta didik itu benar, maka program penyajian materi selanjutnya. Dan jika jawaban peserta didik itu salah, program menyediakan fasilitas untuk mengulangi latihan. Jadi kalau salah itu akan diulangi atau dilakukan remedi. Nah, yang dapat diberikan secara parsial pada akhir keseluruhan soal. Next slide. Nah, adapun langkah-langkah penggunaan metode drill ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada langkah pembukaan. Nah, langkah pembukaan ini dalam langkah pembukaan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru diantaranya mengemukakan tujuan yang dicapai. Kemudian yang kedua langkah pelaksanaan. Yang pertama langkah pelaksanaan ini yang pertama melalui latihan dengan hal-hal yang sederhana. Kemudian menciptakan suasana yang menyenangkan, yang ketiga membuat siswa tertarik untuk berpartisipasi, dan yang keempat memberikan kesempatan kepada siswa berlatih dan berkreasi. Kemudian yang ketiga adalah langkah mengakhiri. Nah, guru harus memberikan motivasi untuk peserta didiknya agar melakukan latihan secara berkala sehingga latihan yang diberikan melekat. Next slide. Kemudian tahapan proses produksi program drills and practice yaitu yang pertama itu ada pendahuluan atau introduction. Nah, introduction itu yang pertama ada judul program atau title page. Nah, suatu program model drills itu diawali dengan tampilnya halaman judul atau pokok materi yang dapat menarik perhatian siswa. Nah, judul program yaitu bagian penting guna memberikan informasi kepada siswa mengenai apa yang akan dipelajari ataupun disajikan dalam program drills ini. Kemudian yang kedua, tujuan penyajian atau presentation of objective. Bagian tersebut itu memaparkan tujuan pembelajaran, baik tujuan pembelajaran umum maupun tujuan pembelajaran khusus. Nah, kita mengenal tujuan tersebut berupa standar kompetensi, kompetensi dasar atau indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga ada petunjuk atau direction. Nah, petunjuk berisi pemberian informasi cara menggunakan program yang dibuat. Diusahakan agar siswa itu mampu mengoperasikan program tersebut. Next slide. Yang kedua ada penyajian tahapan proses produksi yang kedua yaitu penyajian informasi atau presentation of information, yang mana terdiri dari yang pertama ada model penyajian drills,
merupakan bentuk penyajian informasi baik berupa materi dan soal latihan yang dibuat. Nah, model umum dari penyajian informasi biasanya menggunakan informasi visual seperti teks, gambar, grafik, bagan, foto, dan atau image yang dianimasikan. Kemudian yang kedua, panjang teks penyajian atau length of text presentation. Nah, panjang teks dalam program yang dibuat harus benar-benar diperhatikan karena akan mempengaruhi kualitas program yang akan dibuat. Kemudian yang ketiga, grafik dan animasi. Nah, pembuatan grafik dan animasi dalam program dibuat untuk menambah pemahaman siswa terhadap materi dan fokus informasi pada materi yang disajikan. Kemudian yang keempat, warna dan penggunaannya. Penggunaan warna sangat berhubungan dengan presentasi grafik. Seperti halnya grafik, warna dapat digunakan secara efektif untuk sistem belajar. Penggunaan warna yang sesuai akan berguna untuk menarik perhatian dan memfokuskan siswa, khususnya anak SD. Nah, warna tersebut itu sebagai acuan sehingga penggunaan warna itu harus konsisten dengan penggunaan yang umum di lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima adalah petunjuk penggunaan. Petunjuk digunakan untuk memandu siswa dan memberikan arahan atau bimbingan tentang apa yang harus dilakukan siswa. Baik, yang tahap ketiga adalah penutup atau closing. Nah, penutupan pada drills dilengkapi dengan ringkasan tentang informasi pelajaran. Nah, ringkasan itu dapat berupa judgement, hasil akhir pengerjaan, soal seperti salah berapa, benar berapa, apakah sudah mencapai batas lulus, atau apakah harus mengulang, dan seterusnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pemateri yang bertugas untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran drill and practice. Kelebihan metode pembelajaran drill and practice, yang pertama, bahan yang diberikan secara teratur. Yang kedua, adanya pengawasan atau bimbingan dan koreksi yang segera diberikan oleh guru yang memungkinkan murid untuk segera melakukan perbaikan untuk kesalahannya. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan siap dibentuk sewaktu-waktu dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, keperluan studi maupun kehidupan hidup di masyarakatnya. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih memperdalam kemampuan secara spesifik. Yang kelima, menambah kesiapan siswa dalam meningkatkan kemampuan respon yang cepat. Yang keenam, berbagai macam strategi dapat menambah dan meningkatkan kemampuan. Yang ketujuh, sangat tepat untuk siswa agar kegiatan belajar jalan secara teratur. Yang kedelapan, mendorong siswa untuk menemukan secara sendiri dalam memecahkan suatu masalah, mengungkapkan gagasannya. Yang terakhir, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan dengan penekanan belajar melalui berbuat. Kekurangan metode pembelajaran drill and practice. Yang pertama, menghambat bakat dan inisiatif peserta didik, karena peserta didik lebih banyak dibawa kepada penyesuaian dan diarahkan jauh dari pengertian. Yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Yang ketiga, kadang-kadang latihan dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton. Yang keempat, menimbulkan rasa verbalisme. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah yang diperlukan atau yang harus dilakukan oleh guru
untuk keberhasilan dalam pelaksanaan teknik drill and practice. Langkah-langkah yang pertama, gunakanlah latihan ini hanya untuk pelajaran atau tindakan yang dilakukan secara otomatis, sesuatu yang dilakukan siswa tanpa menggunakan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Yang kedua, guru harus memilih latihan yang mempunyai arti luas dan dapat menanamkan pengertian pemahaman akan makna dan tujuan latihan sebelum mereka melakukannya. Yang ketiga, guru perlu mengutamakan ketetapan agar siswa melakukan latihan secara tepat, kemudian diperhatikan kecepatannya. Yang keempat, guru memperhitungkan waktu atau masa latihan yang singkat saja agar tidak melelahkan dan membosankan. Yang kelima, guru dan siswa harus perlu memikirkan dan mengutamakan proses-proses yang esensial atau pokok sehingga tidak tenggelam pada hal-hal yang rendah atau kurang diperlukan. Yang terakhir, guru perlu memperhatikan perbedaan individual siswa. Ini sangat penting sekali sehingga kemampuan dan kebutuhan siswa masing-masing tersalurkan atau dikembangkan. Dengan langkah-langkah itu diharapkan bahwa latihan akan betul-betul bermanfaat lagi bagi siswa untuk menguasai kecepatan, kecakapan, serta dapat menumbuhkan pemahaman untuk melengkapi penugasan pelajaran yang diterima secara teori dan praktek di sekolah. Baik, itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.